Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ola sahabat RSCM. Kembali lagi bersama saya, Bayi Ananda Putri, yang akan menemani sahabat RSCM dimanapun berada menjadi host pada pagi hari ini di podcast kedua kita, podcast RSCM episode 2. Pada hari ini kita sudah kedatangan nih narasumber kita yang sangat luar biasa, salah satu dari dokter umum dari Rumah Sakit Cahaya Medika. Halo dok. Halo. Jadi ibu dokter ini akan berbagi wawasan mengenai nih sehat dan bugar selama bulan Ramadan dan tips nih bagaimana kita supaya optimal dalam berpuasa di bulan Ramadan. Oke, seperti biasa tak kenal maka tak sayang. Maka ibu dokter ini akan memperkenalkan diri dan menyapa-nyapa sahabat RSCM. Oke, Dok. Olah sahabat RCM, perkenalkan nama lengkap aku Dr. Azmi Azizati Aprilia. Sahabat RCM bisa panggil Dr. Lia. Aku salah satu dokter UGD di Rumah Sakit Cahaya Medika dan pada pagi hari ini di sini diundang untuk sharing tips dan trik bagaimana cara kita tetap sehat dan bugar menjalani ibadah puasa. Oke, sebelumnya nih beberapa hari yang lalu kita sudah membuka nih question box di Instagram Rumah Sakit Cahaya Medika dan sahabat RSCM di rumah nih dimanapun berada nih sangat antusias nih dok bertanya nih mengenai bagaimana sih kita berpuasa selama bulan Ramadan tuh supaya tetap fit, kemudian bagaimana aktivitas fisik kita selama bulan Ramadan kayak gitu ya dok. Dan sekarang kita akan menjawab nih pertanyaan-pertanyaan dari sahabat RSCM. Sebelumnya nih, sebelum kita ke pertanyaan dari sahabat RSCM, saya nih pribadi saya mau bertanya nih mengenai berpuasa bagaimana sih supaya kita nggak lemes nih dok? Karena kita pribadi kita nih, saya sendiri dan teman-teman juga yang ada di rumah nih merasa sangat lemas nih di bulan Ramadan. Nah, supaya kita nggak lemes tuh gimana sih dan apa yang terjadi dari tubuh kita? Kenapa kita bisa menjadi lemas kayak gitu dok? Oke, terima kasih Mbak Nanda untuk pertanyaannya. Jadi apa sih yang terjadi pada tubuh kita pada saat kita berpuasa? Nah, sahabat RCM, pada saat kita berpuasa, tubuh kita itu tidak makan, tidak minum, dan durasinya lumayan panjang, kurang lebih 13 sampai 14 jam. Nah, sebenarnya manfaat puasa itu sangat bermanfaat sekali untuk kesehatan. Nah, apa yang terjadi pada saat kita berpuasa? Ada beberapa efek samping yang positif. Yang pertama, ada yang namanya detoksifikasi, artinya tubuh kita mengeluarkan racun-racun, sel-sel yang ada di dalam tubuh kita beregenerasi. Setelah beregenerasi apa yang terjadi? Nanti ada efeknya. Yang pertama yaitu terjadi peningkatan imunitas, kemudian juga yang didamba-dambakan wanita nih biasanya kalau puasa inginnya berat badannya turun Kalau atau saya juga nggak sih dok. ya biasanya yang overweight atau obesitas itu mungkin apa lagi cara BB yang ideal ya. cari BB ideal, kemudian harapannya lah gitu di bulan puasa ini setelah Lebaran nanti berat badannya akan turun. Kemudian juga akan terhindar dari penyakit-penyakit kronis seperti kencing manis, kemudian hipertensi. Dan juga yang paling penting pada saat kita berpuasa, kita lebih mendekatkan diri kita kepada Sang Pencipta. Nah, pada saat kita berpuasa, pada saat bulan puasa, otomatis nanti kita akan meningkatkan ibadah kita dengan cara misalnya taraweh, mungkin tadarusan seperti itu. Nanti ada efek positifnya. Positif vibes-nya itu adalah kita bisa lebih tenang. Nah, kalau kita lebih tenang nanti akan menurunkan hormon stres, namanya adalah hormon kortisol dan akan meningkatkan hormon bahagia yaitu hormon endorfin. Dan tentunya ada syarat dan ketentuannya yaitu melaksanakan ibadah puasa dengan baik dan juga dengan tulus dan ikhlas seperti itu. Oke. Berarti kenapa kita bisa lemes karena makan tadi ya, Dok? Iya, Kita makannya kan hanya sahur sahur dan sama berbuka berbuka. aja. Tapi di satu sisi kita punya keuntungan juga ya, Dok. Kita Ada berpuasa tuh supaya manfaatnya. berat badan kita tuh ideal. Ya, Kemudian bisa menurunkan stres juga iya, karena ada ketenangan ya, Dok. Oke, Dok, kita berbicara terkait dengan kenapa sih kita bisa lemes tadi karena makanan tadi. Kemudian tadi ada satu sisi ada keuntungannya ya, Dok, kayak gitu. Cuma nih dok, gimana sih supaya kita oh mungkin bisa dijawab nanti aja ya, gimana tips kita supaya berpuasa itu ringan kayak gitu ya dok. Kita langsung aja ke pertanyaannya dari pertanyaan sahabat RSCM nih.
Oke, pertama nih mengenai makanan ya dok. Ini ada banyak banget sih sesinya. Ada makanan, ada aktivitas fisik tadi kayak gitu. Kita mulai dari makanan dulu nih. Kita kan hanya kita hanya makan itu sahur dan berbuka. Gimana bagi sahabat RSCM yang mempunyai asam lambung nih dok? Karena kan setahu saya, bukan setahu saya juga sih dok ya, dari edukasi yang saya dapatkan kayak gitu, kalau kita memiliki asam lambung, itu kita harus makan itu sedikit-dikit, cuman harus sering gitu dok. Nah bagi penderita asam lambung tadi, gimana sih cara kita mengelola pola makan kita nih saat sahur dan berbuka tadi? Karena kita cuma makan 2 kali nih dok. Oke, jadi untuk sahabat RCM yang ada riwayat asam lambung, nanti ada beberapa tipsnya. Yang pertama yaitu tidak melewatkan waktu sahur. Kemudian pada saat berbuka, makannya itu tidak terburu-buru dan Oh. juga makannya itu harus bertahap. Misalnya kayak makan kurma dulu, baru ditambah air putih, habis itu ada ininya ada waktu jedanya untuk makan makanan yang berat. Karena kan pada saat kita berpuasa yang tadi tak bilang organ cerna kita nih lagi istirahat. Nah, pada waktu berbuka, kalau misalnya kita langsung makan berat, otomatis organ cerna kita juga akan kerjanya lebih berat dari biasanya untuk di hari itu. Kemudian juga pada saat sahur nih atau saat mau tidur, jadi makannya itu sebaiknya setelah makan tidak langsung tidur. Kenapa? Karena nanti ada yang namanya penyakit GERD. Mungkin Mbak Nanda Iya. pernah dengar ya. Kita ngalamin. Iya, GERD itu kan. Gimana nih penonton ngalamin nggak? Iya, mungkin sahabat RSCM ada yang mengalami yang namanya GERD atau pernah mengalami atau saat ini juga mengalami yang namanya GERD. Jadi untuk diketahui kalau GERD itu adalah kepanjangannya adalah gastroesophageal reflux disease, di mana terjadi peningkatan asam lambung. Jadi asam lambungnya itu meningkat. Nah, kenapa? Karena elastisitas atau kayak otot-otot yang ngemisahin antara rongga kerongkongan dengan lambung itu dia lemah, jadi asam lambung bisa naik sehingga keluhannya nyeri kayak panas di dada, dan panasnya itu bisa naik sampai ke saluran pernafasan. Itu mungkin yang terjadi. Jadi sebaiknya itu setelah makan bisa rebahan 2 sampai 3 jam setelah makan. Jangan tidur ya Gitu. penonton. Oke dok, tadi kita sudah membahas nih mengenai pertanyaan dari sahabat RSCM terkait dengan bagi penderita asam lambung tadi, gimana sih mengelola pola makan kayak gitu ya dok. Nah dari pribadi saya mau nanya juga nih dok, kira-kira ada nggak makanan yang harus dihindari dari makanan pembuka, kemudian makanan beratnya itu apa aja sih yang harus dihindari bagi penderita asam lambung gitu. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya, untuk teman-teman yang ada riwayat GERD, GERD itu singkatannya adalah gastroesophageal reflux disease. Disease terjadi kelemahan otot-otot, yang mana kelemahan otot-otot ini nanti fungsinya adalah jembatan antara rongga kerongkongan dengan lambung. Jadi pada saat kita berpuasa, sebaiknya setelah makan itu nggak langsung tidur. Kalau misalnya ingin tidur sebaiknya 2 sampai 3 jam. Dan yang tips yang selanjutnya yaitu tidak melewatkan waktu sahur pada saat berbuka, tidak makan terburu-buru, dan juga makanannya itu harus dijeda. Jadi makan makanan yang ringan terlebih dahulu seperti kurma dan juga minum air putih, baru dijeda sholat maghrib biasanya. Setelah itu baru dilanjutkan dengan makanan-makanan berat. Untuk makan makanan yang sebaiknya dihindari apabila teman-teman ada riwayat GERD, makan makanan yang berlemak atau makan makanan junk food, makan makanan yang asam, terus juga yang berkafein. Contohnya adalah kopi dan juga teh. Mungkin Mbak Nanda sering minum kopi. Nggak bisa ngopi sih dok. Oke. Oke. Oke dok, berarti ini penting banget ya di sahur dan berbuka ini kita sering melakukan kesalahan ya dok, kesalahan gimana kita berbukanya langsung ke makanan berat kayak gitu. Terus setelah sahur tadi langsung tidur itu kesalahan-kesalahan fatal sebenarnya dok untuk penderita asam lambung. Oke sebelumnya nih kita mau sapa para penonton yang ada di studio dulu nih. Sebelumnya kita lanjut lagi ya. Oke, ke pertanyaan selanjutnya dari sahabat RSCM nih dok, mengenai aktivitas fisik. Nah, banyak banget dari sahabat RSCM kita yang melakukan aktivitas fisik
seperti gym, kemudian lagi viral-viralnya fun run nih, Dok. Hmm. Nah, pada bulan puasa ini gimana sih cara kita tetap beraktivitas fisik seperti olahraga dan waktu yang tepat nih, kapan nih kita berolahraga kayak gitu, Dok? Oke, pertanyaan yang sering ditanyakan. Jadi untuk teman-teman, untuk waktu dan apa saja aktivitas olahraga yang bisa dilakukan pada bulan Ramadan, sebenarnya lari juga salah satu ini ya, salah satu olahraga yang bisa dilakukan baik pada saat puasa atau bahkan saat tidak berpuasa. Namun yang pertama kali kita lihat adalah tubuh kita sendiri. Jadi perlu didengarkan dulu apakah tubuh kita udah sedang fit kah atau sedang tidak fit atau mungkin ada keluhan atau mungkin ada kayak lemes rasanya seperti itu. Nah, untuk aktivitas fisik apa saja yang bisa dilakukan pada saat bulan puasa? Yang pertama yaitu tetap bekerja seperti tidak sedang bulan puasa. Kalau misalnya ingin berolahraga lebih aktif lagi bisa jalan cepat, bisa yoga atau bisa senam yang ringan. Nah, untuk yang dibilang Mbak Nanda tadi tentang gym, nah gym itu bisa dilakukan pada saat waktu-waktu tertentu misalnya sebelum berbuka puasa atau menjelang berbuka puasa sekitar pukul jam 18.00 atau sekitar jam 6 sebelum maghrib lah gitu. Kemudian bisa dilakukan juga setelah terawih ya kan, setelah terawih atau misalnya untuk jamnya itu sekitar di atas jam 9 Oke, tuh. Dok. Karena biasanya, Dok, kita tuh pengen bugar tapi takut kelelahan gitu, Dok. Soalnya kan Oke. kita nggak pernah minum ya, Dok, Mm-mm, kayak mm-mm. gitu. Takutnya kelelahan setelah kita olahraga, kelelahan terus haus gitu, Dok. Jadi harus diatur juga Mm-mm, ya mm-mm. gimana olahraga kita, seperti apa olahraga kita kalau mau Iya. gym berarti sebelum berbuka puasa. Sebelum berbuka puasa Oke. dan sesudah pulang taraweh. Dan juga tambahannya nih misalnya kalau kita lagi berpuasa, otomatis kan kita nggak minum, nggak makan tuh. Nah, ada nih di dalam badan kita simpanan energi. Simpanan energinya itu berupa lemak. Nah, kalau misalnya kita beraktivitas, kemudian kita nggak makan, nggak minum, otomatis si lemak inilah yang nanti akan diubah menjadi energi. Hasilnya adalah yang tadi tak bilang, yaitu berat badan menurun dan juga eh, BB ideal, berat badan ideal nanti yang akan dicapai setelah bulan Ramadan. Seperti itu. Berarti buat sahabat RSCM nih yang pengen nurunin berat badan, bagus banget ya olahraga pas bulan puasa gini Iya, kayak gitu nge-gym. jadi lebih banyak nih energi yang apa lemak yang diubah menjadi energi Lebih nanti. cepet juga ya Mm-mm. turunin berat Ya, badannya, Dok. juga ini metabolismenya akan semakin meningkat gitu. Oke, kita tanya dulu nih ke penonton di studio. Udah tetap olahraga nggak nih penonton? Olahraga, olahraga banget, banget olahraga. Oke, angkat barbel. Oke, kita lanjut nih, Dok. Dari pertanyaan dari sahabat RSCM. Untuk ini kita udah di sesi terakhir nih, Dok, mengenai pola tidur dan manajemen stres. Karena kalau kita lihat-lihat nih, kita pola tidurnya itu sangat agak berantakan ya, Dok, kepotong-potong juga. Dan kita memiliki pola tidur yang sangat sedikit nih, Dok. Maksudnya jam tidur kita tuh sedikit kayak gitu. Contohnya nih, Dok, saya pribadi misalnya nih, kita kan tidurnya itu setelah terawih itu pasti ada kegiatan lagi ya, misalnya kegiatan kita di masjid atau teman-teman sahabat RSCM ada berkegiatan sama teman-teman yang lain bukber kan itu otomatis tidurnya tuh jam 11 atau jam 12 atau jam 10 malam gitu, Dok. Kemudian kita bangun nih sahur. Bangun sahur itu biasanya kita dibangunin itu jam 3 nih, Dok. Itu kan nggak jam tidurnya tuh sangat sedikit nih, Dok. Nah, gimana nih supaya kita pola tidur kita juga tetap baik gitu, Dok, selama bulan Ramadan? Oke, sebenarnya untuk masalah tidur itu kembali lagi ke diri masing-masing dan juga ke aktivitasnya. Kenapa? Karena untuk sebaiknya kalau ditanya nih kapan pola tidur yang baik, gimana cara manajemen pola tidur. Nah, sebenarnya normalnya itu kalau mau tidurnya ter tertata, jadi tidurnya itu memang diawalkan. Maksudnya ada ininya, harus ada jam waktu tidurnya. Supaya apa? Mungkin Mbak Nanda tahu kalau untuk tidur itu kan bagusnya 7 sampai 8 jam. Itu untuk normalnya, tapi pada saat kita berpuasa, pola tidur kita akan
terganggu karena pada saat kita sahur terputus nih tidur kita. Jadi sebaiknya pada saat pulang taraweh diselesaikan dulu nih aktivitas-aktivitasnya biar nggak kepikiran mungkin waktu tidur. Jadi sebaiknya tidurnya itu ya sekitar jam 10 atau jam 11 malam udah nggak megang HP, udah nggak megang kerjaan lagi supaya nanti pada waktu bangun sahur dibangunin sahur jadi bisa nih menikmati sahurnya kemudian menjalankan ibadah puasanya dengan baik seperti itu. Karena kita keasikan sih dok, kalau kita udah Mm-mm. bukber tuh ketemu sama teman-teman jadi lama gitu di luar. Kemudian bagi yang terawihnya mungkin ada yang lama juga, ada yang Mm-mm. cepat, kan tergantung ya dok kayak gitu. Mungkin Ya. dari pribadi kita juga yang harus Mm-mm. benar-benar mengolah pola tidur supaya cukup kayak gitu ya Mm-mm. dok. Oke dok, selanjutnya nih ada terkait dengan stres nih dok, kita bagaimana manajemen stres kita, karena pada saat Ramadan kan kita tetap bekerja ya, tetap bekerja dari pagi hingga sore kayak gitu. Mungkin untuk ibu yang sudah memiliki anak dan suami juga setelah pulang kerja itu kan harus masak ya, Dok. Mm-mm, Setelah benar-benar. masak nanti berbuka puasa, kemudian nanti akan ada tarawih, belum ngurusin yang lain juga kayak gitu ya. Nah, bagaimana nih kita supaya bisa mengelola stres kita nih, Dok, kayak gitu. Karena kan tadi seperti di awal itu puasa itu bisa menenangkan jiwa tuh. Nah, bagi Oke. pekerja dan sekaligus menjadi ibu ibu rumah tangga tuh gimana sih? Oke, untuk pertanyaannya yang selanjutnya yaitu bagaimana cara memanajemen waktu dengan baik. Karena kalau misalnya untuk masalah waktu itu kan diri kita sendiri nih yang tahu kapan kita harus bekerja, kapan kita harus mengurus anak, mengurus suami misalnya. Jadi harus ditata, di manage dengan baik untuk waktunya. Kenapa? Karena nanti misalnya kalau nggak tertata, otomatis nanti sampai akan menyebabkan stres. Kalau udah stres akan kepikiran, mungkin akan kumat GERD-nya seperti Oke. itu. Berarti nyambung ya, Dok, antara Mm-mm. GERD dan stres Iya. itu tadi kayak gitu. Karena tambahannya Mbak Nanda, tambahan ilmu sedikit, jadi ada yang namanya nih dispepsia. Jadi dispepsia itu ada yang fungsional. Nah, dispepsia fungsional itu dia bukan kelainan organik, melainkan karena stres yang meningkat, pola makan yang tidak teratur. Jadi pada saat orang-orang yang berpuasa nanti akan lebih tertata pola makannya, kemudian stresnya akan di manage sehingga pada saat berpuasa otomatis dispepsianya atau penyakitnya akan lebih berkurang gitu. Oke, Dok. Itu penting banget ya bagi teman-teman tadi yang punya asam lambung kayak Mm-mm, gitu. mm-mm. Itu harus benar-benar bisa manajemen dari pola makan, Kan kemudian tidurnya ya, tidurnya. Dok. Kemudian manajemen waktu supaya tidak stres dan tidak menimbulkan penyakit itu lagi. Karena Penyakit. kita berpuasa nih nggak jauh-jauh dari penyakit asam lambung Iya ya, Dok. Kalau benar-benar. kita salah mengelola pola dari makan tadi, aktivitas fisik, tidur, dan manajemen waktu. Oke, Dok. Ini yang terakhir sih, Dok, sebagai penutup ya, Dok. Kesimpulannya nih, Dok, kasih tips dong, Dok, mengenai puasa yang lebih sehat dan bugar, karena kan kita berpuasa ini untuk memaksimalkan ibadah ya, Dok, Mm-mm. bukan untuk membuat kita menjadi kurang fit atau sakit tadi, Dok. Nah, gimana sih tipsnya supaya tetap bugar, fit, dan kita tetap ceria gitu di bulan Oke, Ramadan? kembali lagi sebagai umat muslim, jadi puasa itu kan kewajiban kita. Nah, bagaimana caranya supaya puasa itu terasa ringan? Ya udah kita menjalaninya itu niatnya adalah untuk beribadah dengan menjalankannya dengan tulus, dengan ikhlas dan nantinya akan berefek yang positif-positif seperti mungkin yang kita bilang tadi berat badan turun, terus BB ideal dan bagaimana cara memanajemennya yang tak bilang tadi juga dijaga pola makannya dengan makan makanan bergizi, seimbang antara karbohidrat, lemak dan juga protein harus seimbang dan menjauhi makan makanan yang kurang sehat di bulan puasa terutama pada pasien-pasien atau teman-teman yang ada riwayat GERD-nya. Wah, luar biasa ya episode kita yang kedua ini, karena sangat bermanfaat banget nih tips-tipsnya yang sudah di-share tadi sama Dokter Lia. Terima kasih ya, Dok, udah membagikan nih tips-tips tadi mengenai sehat dan bugar selama bulan Ramadan. Oke, untuk sahabat RSCM yang memiliki keluhan seperti tadi, ada keluhan GERD, kemudian keluhan mengenai kesehatan lainnya, bisa banget datang saja ke Rumah Sakit Cahaya Medika karena kita akan tetap melayani sahabat RSCM dengan ramah.
Terima kasih kepada Dokter Lia yang sudah menjadi narasumber kita pada hari ini dan para pendengar semua, sahabat RSCM yang ada dimanapun berada. Terima kasih kepada Dokter Lia yang sudah menjadi narasumber kita pada episode kali ini. Terima kasih banyak ya dok, karena episode kali ini sangat bermanfaat banget nih untuk sahabat RSCM dimanapun berada. Dan untuk sahabat RSCM dimanapun berada, jangan ragu jika ada keluhan kesehatan seperti GERD dan keluhan lainnya, jangan ragu untuk datang dan hubungi kami, Rumah Sakit Cahaya Medika. Rumah Sakit Cahaya Medika, biaya hemat, pelayanan hebat.